Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian dan para pemirsa, baik Anyus dan semua medsos yang menyimak. Alhamdulillah takdir Allah kita bisa bersilaturahim kembali dan mudah-mudahan takdir ini membawa kebaikan yang banyak. Kalau kita ingin berkah, berkah itu artinya kebaikan yang banyak dan langgeng. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita akan bukan tukar pengalaman, bincang-bincang dengan orang tua kita bersama Pak Muhammad Yusuf Kalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak JK. Waalaikumsalam. Masya Allah. Wah, ini Alhamdulillah. apa kabar? Lama tak jumpa. Iyalah. Terakhir waktu Tapi di selalu mana? jumpa di TV lah. Selalu kita jumpa di situ. Lihat nonton pagi, bicara. Apalagi waktu Ramadan kemarin. Tiap hari kan. Alhamdulillah. Ini dengar baru selesai olahraga ini, Pak JK. Iya, baru pulang ini dari olahraga. Masih di jalan. Masya Allah, usia 78 tahun, tapi perasaan nggak berubah nih wajahnya. Dari dulu terakhir ketemu di pesawat. Olahraga apa aja nih Pak JK yang sekarang lakukan ini? Iya, olahraga. Kalau kadang-kadang juga yang ringan-ringan lah. Main pingpong dengan cucu-cucu. Jalan, berjalan, jogging. Yang ringan-ringan seumur saya lah. Waduh, 78 ya. Ini rutin. tapi Harus rutin. Harus rutin ya. Tapi lihat Pak JK siapa tuh yang dari Malaysia tuh, teman Bapak tuh? Siapa Udah Pak Mahathir. Nah, kalau lihat Pak Mahathir jadi muda deh 78 ya. Wah, Mahathir 90 tahun. 94. 94. Iya, luar biasa beliau ini. Sehat ya, Pak Mahathir juga mungkin jadi referensi buat Bapak supaya tetap sehat ya. Iya. Ini dalam zaman COVID begini nih, gimana nih Pak menjaga kesehatan? Kan udah senior, udah rada rentan katanya. Ya, kalau COVID kan cuma dua hal yang dapat kita lakukan, yaitu menghindari, bukan itu tinggal di rumah, jaga jarak, pakai masker, kita itu kan menghindari. Ya. Yang kedua upaya kita ialah bagaimana kita mematikan virus itu dengan disinfektan. Cuma dua hal yang dapat kita lakukan. Satu menghindari, dan satunya mematikan dengan upaya itu. Jadi PJK dengan musim COVID ini lebih banyak di rumah gitu ya? Oh tidak, saya justru orang di rumah, saya tiap hari ke kantor PMI, kadang-kadang ke kantor Dewan Masjid, ya. Karena kita relawan-relawan PMI, relawan Dewan Masjid bekerja keras untuk mengadakan sterilisasi gedung-gedung umum, sekolah, tempat ibadah, atau rumah-rumah masyarakat. Itu tugasnya tiap hari, sehingga tetap aktif. Kalau orang tiga di rumah, saya justru tiap hari keluar rumah. Oh, gitu ya, karena ada kewajiban keluar dari rumah ya? Ya. Nggak cemas kena COVID, Pak? Nggak khawatir kena COVID? Harus disiplin cuci tangan dengan sabun, disiplin pakai masker, disiplin menjaga jarak dengan orang. Nah, itu yang kita harus lakukan. Kalau kita lakukan tiga hal yang pokok itu, insya Allah itu akan terhindar dari itu. Iya, baik. Ini berapa lama lagi sampai ke rumah ini? Berapa menit lagi ini? Kira-kira 10 menit. Kira-kira 10 menit lagi. Oh, iya.
Baik, nanti kita lanjutkan sampai di rumah kalau gitu Pak, supaya Bapak bisa istirahat dulu di Oke. mobil. Ya, Ya, iyalah. kita sambung nanti Bapak sampai di rumah supaya Bapak Oke. lebih nyaman ya. Kamu nanti ya. Terima- Ya, Sampai oke jumpa ya. nanti Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah sampai di rumah nih Pak. Iya, alhamdulillah di rumah. Alhamdulillah. Jadi di rumah sama siapa saja sekarang Pak JK atau? Ya, dari ibu ada anak-anak cucu-cucu karena sini satu komplek jadi beberapa anak Jadi saya semua. masing-masing punya rumah tapi cuma berdekatan. Wah, tapi lagi situasi begini tetap jaga jarak ya, karena Oh iya, orang tua harus dijaga betul ya. katanya. Pakai masker. Tapi kalau umumnya kita sudah cek tes swab itu alhamdulillah semua negatif. Semuanya sudah dicek swab itu Oh, ya. sudah 3 kali. 3 kali. Wah, Pak JK juga dicek terus ya kalau gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Gimana Pak cara ngejaga kesehatan di usia 78 tahun ini? Ya, Apa resep-resepnya Pak JK? banyak orang Apa nanya. harus punya kumis gitu semua gitu? Pertama, nikmati kehidupan ini dengan ikhlas. Apapun Ikhlas yang kita ya. kerjakan, ya seperti juga kalau kemana-mana, walaupun dalam kondisi begini, dengan ikhlas jalankan. Kita juga begitu, bekerja melayani masyarakat dengan ikhlas, ya mengkoordinirkan sesuatu. Saya tiap hari keluar rumah, pergi di kantor PMI, pergi kantor DMI, mengatur acara dengan teman-teman sana. Ya disitulah kehidupan ini kita jadi bukan menimpa, membantu orang itu suatu amal ibadah kan. Iya, jadi ikhlas. kuncinya ikhlas. Ikhlas itu kan lepas berharap kecuali hanya berharap keridhaan Allah. Katanya orang yang ikhlas itu menurut ilmunya akan bahagia dengan apa yang dia lakukan, akan kuat dengan apa yang dia lakukan dan akan istiqomah. Begitu katanya Pak. Jadi memang rahasianya kalau melakukan sesuatu ikhlas. Bapak kan udah oleh Allah ditakdirkan beberapa kali punya jabatan tuh Pak. Apa sih arti jabatan buat Pak JK Pak? Pernah cita-cita dari kecil mau jadi wapres atau gitu gimana Pak? Ya jabatan itu amanah, tapi yang paling penting apa yang dikerjakan dalam rangka diberikan Allah amanah itu, diberikan amanah oleh rakyat. Kita harus membuat sesuai dengan apa tugas-tugas. Kalau dilaksanakan begitu, maka insya Allah kita akan masyarakat bahagia, kita juga bahagia. Nah, sekarang contohnya di PMI, tugasnya ialah mengurangi kesulitan masyarakat. Orang yang bagaimana mencegah COVID itu, bagaimana membantu orang yang tidak punya masker, tidak punya sabun, kita bantu contohnya itu. Nah, itu kan juga suatu kebahagiaan. Jadi membagi kebahagiaan, membagi kemampuan yang mampu membantu yang tidak mampu, yang pintar membantu yang perlu sesuatu. Jadi jabatan itu amanah dimanapun asal kita bisa berkarya dengan ikhlas, kita akan merasakan bahagia gitu Pak ya? Iyalah, ya betul. Orang-orang yang tidak ikhlas, yang sibuk hanya dengan pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, dia tidak akan pernah menikmati apa yang dia lakukan. Nah Pak, kalau orang kan ada yang mengatakan post power syndrome, udah punya jabatan tinggi, kemudian sekarang tidak punya jabatan, kalau menurut Bapak bagaimana tuh? Ada terasa atau tidak gitu-gituan tuh Pak? Oh saya enggak. Itu biasanya power syndrome, post power syndrome apabila pada saat dia punya jabatan, dia dengan bangga atau dengan mempergunakan kekuasaan itu untuk kehormatan pribadinya, untuk berbuat sesuatu, mungkin dia senang memerintah, tidak bergaul lagi dengan bawah, itu akan terjadi post power syndrome. Jadi saya selama ini alhamdulillah tidak merubah hidup. Teman pun ya kita tetap teman. Dia datang, kita akan datang, kita silaturahmi di mana-mana, membantu masyarakat. Itu tidak akan menyebabkan post-power syndrome itu. Kalau orang yang ingin gagah,
orang ingin dihargai karena tugasnya, itu biasanya mengalami itu. Oh, jadi orang yang post power syndrome itu biasanya yang menganggap jabatan itu sesuatu yang hebat begitu ya. Casingnya ini, dan dia sangat bangga dengan jabatan itu, sangat bangga dengan pangkat itu, sehingga ketika takdirnya pangkat itu diambil, dia merasa kehilangan. Gitu ya Pak ya? Tapi kalau yang dia sibuk membangun isi, kan ada yang membangun casing, ada yang membangun isi, tapi dia selama diberi jabatan terus dia jaga keikhlasannya, dia jaga kesempurnaan amalnya. Ketika casing dibuka ya nggak ada masalah. Begitu mungkin ya Pak ilustrasinya ya. Iya, kurang begitulah kira-kira.